Selamat bergabung kembali dalam pembahasan berbagai topik ataupun tema yang sangat menarik bagi kita sebagai kalangan pelajar, kalangan akademisi maupun kalangan pelaku dunia usaha dan dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang amat menarik, yaitu topik tentang pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa pengambilan keputusan ini merupakan upaya dari seseorang ataupun secara kelembagaan di dalam mengambil pilihan yang dianggap paling tepat, kemudian juga paling efektif dan juga paling efisien. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa dasar sehingga seseorang ataupun dalam hal kelembagaan dapat mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan memenuhi unsur-unsur ketepatan, keefektifan, dan keefisienan tadi. Adapun dasar-dasar dari pengambilan keputusan itu yang pertama berasal dari intuisi, di mana intuisi ini merupakan bagian pokok dari pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan kepada intuisi biasanya dilakukan oleh seseorang disebabkan karena terbatasnya informasi yang tersedia. Kemudian dasar yang kedua di dalam pengambilan keputusan itu adalah dengan menggunakan dasar logika ataupun rasional, di mana di dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan logika ataupun rasional ini memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah bahwa dari mengambil keputusan dengan berdasarkan logika ini, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang objektif, kemudian juga transparan, juga konsisten, dan tidak ketinggalan masuk akal. Itu adalah dasar dengan mengedepankan logika atau rasional. Kemudian dasar yang ketiga yaitu aturan praktis, di mana di dalam pengambilan sebuah keputusan dengan mengedepankan kepada aturan praktis merupakan sebuah pernyataan eksplisit yang membatasi mulai dari yang boleh atau bisa dilakukan dan yang tidak bisa atau tidak dapat dilakukan. Kemudian dasar yang keempat adalah dengan menggunakan dasar wewenang. Ini biasanya bahwa pengambilan keputusan itu lebih tepatnya
diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Kekuasaan dari pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan yang memang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Namun, dalam jenis keputusan ini biasanya ada kesan di mana keputusan tersebut bersifat terbatas. Karena disebabkan adanya benturan atau kewenangan dari atasannya. Kemudian dasar yang kelima dalam pengambilan keputusan adalah berdasarkan pada pengalaman, di mana pengalaman masa lalu dari seseorang itu sangatlah mempengaruhi seorang pemimpin di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dasar yang keenam adalah pengambilan keputusan dengan mengedepankan pada fakta, di mana seorang pemimpin yang membuat atau mengambil keputusan dengan berdasarkan pada fakta, tentu keputusan-keputusan yang diambil tersebut akan jauh lebih aman daripada hanya mengandalkan atau mengacu kepada intuisi semata. Nah, itu tadi beberapa dasar yang bisa dilakukan atau bisa diambil dalam sebuah pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah jika seseorang ataupun dalam hal kelembagaan dalam mengambil keputusan tentu memiliki beberapa tujuan. Nah, apa tujuan-tujuan dalam pengambilan keputusan itu? Dari segi sifatnya, maka pengambilan keputusan ini dalam hal tujuannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal, di mana di dalam pengambilan keputusan yang bersifat tunggal ini mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Kemudian yang kedua adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda. Artinya bahwa dalam pengambilan keputusan bersifat ganda ini merupakan sebuah langkah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi atau terdapat lebih dari dua permasalahan yang ada. Kita tahu bahwa di dalam permasalahan baik itu yang sifatnya individual maupun kelembagaan, seringkali permasalahan muncul silih berganti. Bahkan tidak jarang permasalahan itu muncul secara bersama-sama.
Oleh karenanya, dalam pengambilan sebuah keputusan yang didasari karena ada permasalahan yang bersifat lebih dari satu masalah, diperlukan berbagai langkah di dalamnya yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Apa itu? Salah satu unsur pokok jika menghadapi persoalan ganda atau lebih dari satu permasalahan adalah mengedepankan permusyawarahan. Ini yang menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan yang dianggap mengikut sertakan seluruh komponen di dalam organisasi. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Faktor yang pertama adalah faktor masa lalu, di mana faktor masa lalu ini erat kaitannya dengan pengalaman masa lalu, di mana pengalaman masa lalu ini menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat mempengaruhi seseorang dalam sebuah pengambilan keputusan yang paling umum. Kemudian faktor yang kedua adalah dari jenis masalahnya. Secara umum, jenis masalah itu dibagi menjadi berbagai tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam jenis permasalahan. Yang pertama adalah masalah tingkat kecil. Yang kedua adalah masalah yang bersifat tingkat menengah, dan yang terakhir adalah masalah dengan kategori tingkat besar. Kemudian faktor yang ketiga di dalam pengambilan keputusan adalah faktor usia dan perbedaan individu. Kita tahu bahwa seseorang yang memiliki usia lebih matang, apalagi disertai dengan karakter yang baik dan bijak, maka besar kemungkinan hasil keputusan yang diambil oleh orang tersebut akan berbeda dengan keputusan yang diambil oleh orang yang dari sisi usia belumlah matang atau dari sisi pengalamannya. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor situasi dan kondisi. Hal ini berhubungan erat dengan berat atau tidaknya kondisi yang terjadi di lapangan, yang mana kondisi tersebut terjadi suatu permasalahan yang harus segera diambil keputusannya. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor komitmen, di mana faktor komitmen ini akan erat kaitannya bahwa seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang teguh tentu akan jauh lebih percaya diri di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan faktor yang keenam yaitu faktor kedudukan seseorang atau posisinya di dalam suatu organisasi. Seseorang yang memiliki posisi atau kedudukan
tertentu yang dapat dikategorikan tinggi, tentu akan lebih memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik dalam membuat keputusan. Ini karena orang-orang semacam ini telah terbiasa di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh seseorang. Selanjutnya adalah kita juga perlu tahu bagaimana proses dari pengambilan keputusan. Proses dalam pengambilan keputusan, yang pertama tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang akar permasalahan yang ada. Karena dengan kejelasan dari akar permasalahan, maka kita memiliki beberapa dasar untuk mencari solusi bagaimana akar permasalahan tersebut menjadi pangkal bagi kita untuk melangkah ke tahapan-tahapan selanjutnya dalam rangka mengambil sebuah keputusan untuk mencari solusi yang terbaik. Setelah kita mengetahui akar permasalahan sesungguhnya, langkah atau tahapan kedua adalah kita mencari berbagai alternatif dari problem solving. Tentu masalah satu dengan masalah yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terutama karakteristik untuk penanganan atau mencari solusi atas permasalahan yang muncul tadi. Kemudian tahapan ketiga setelah kita mencari alternatif problem solving adalah kita memilih alternatif tersebut. Di dalam memilih alternatif tersebut, kita mesti mengetahui apakah alternatif-alternatif yang ada untuk menjadi problem solving itu akan kita pakai semuanya, atau kita pilih mana yang paling tepat yang bisa kita lakukan dalam hal operasionalisasinya. Tentu yang paling wajar adalah kita memilih berbagai alternatif yang paling cocok dan sesuai dengan permasalahan yang muncul. Tahapan keempat adalah pelaksanaan dari alternatif yang telah kita pilih tadi. Kita tahu bahwa alternatif yang telah kita pilih harus dipahami bahwa alternatif tersebut merupakan alternatif yang paling sesuai dan paling efektif sekaligus efisien untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Kemudian tahapan kelima barulah kita laksanakan dan kita evaluasi. Nah, evaluasi ini penting sekali, terutama agar kita dapat mengetahui keputusan-keputusan dari berbagai alternatif tadi. Apakah sudah efektif? Apakah sudah efisien? Apakah sudah memenuhi unsur-unsur ketepatan dalam menyikapi suatu permasalahan yang muncul. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang prosesnya sudah sedemikian panjangnya tadi, tentu bagi seorang pimpinan atau pemimpin haruslah memiliki kearifan tersendiri di dalam memimpin organisasinya
Karena keputusan yang harus diambil dan dilaksanakan akan menyangkut dan melibatkan banyak pihak dari organisasi yang dipimpinnya. Demikian pembahasan singkat kita dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.